Oke, selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya sebagai ahli gizi. Nah, boleh perkenalkan dulu nih namanya siapa dan identitasnya. Pertama saya Nyonya A, saya berumur 23 tahun. Saya mahasiswi dan tinggal di kos. Oke. Katanya tujuan ke ahli gizi ini karena apa ya? Karena saya sering merasa lemah, cepat capek, terus pusing, dan saya sudah periksa juga ke dokter. Katanya saya mengalami anemia. Oh, berarti sudah ada diagnosanya itu anemia ya dari dokter. Iya, Bu. Oke. Nanti di sini kan saya akan menanyakan nih data-data yang bersifatnya pribadi. Ya, nanti data-data ini hanya untuk kepentingan selama kita melakukan konseling. Oke. Apakah kakaknya bersedia melakukan konseling pada hari ini? Ya. Oke. Nanti saya juga bakal nanyain ya tentang kayak pola makannya untuk melihat nih bagaimana sih mengatasi dari gejala-gejala tadi ya yang saya rasakan. Oke. Untuk pola makan sehari-harinya nih kakak biasanya makan berapa kali sehari ya? Oh, saya makan cuma 1-2 kali sehari, Kak. Kalau boleh tahu kenapa nih cuma makan 1 atau 2 kali dalam sehari? Karena saya sibuk kuliah, juga saya ada tugas, ada kegiatan kampus, jadi kayak lupa makan gitu loh, dan tidak sempat makan gitu. Sering ke-skip ya makannya. Kalau lagi buru-buru gitu tuh lagi banyak kayak kegiatan kuliah, biasanya makannya apa sih? Saya biasanya makan mie instan, roti, terus makanan ringan gitu yang buat ngejar perut aja sih. Biar cepet lah ya makan makanan instan gitu ya. Untuk sarapannya itu sering nggak? Jarang banget sih, jarang sarapan. Jarang sarapan juga ya. Terusan konsumsi dalam sehari atau per minggu untuk buah dan sayur itu gimana ya? Saya juga jarang makan buah dan sayur juga sih. Jarang juga ya. Terus untuk makanan selingan nih, jajan-jajan gitu, itu juga sering ke-skip nggak? Ya, jarang juga. Makanan selingan juga saya jarang. Berarti makannya hanya 1-2 kali itu ya? Ya. Dan itu pun makanan-makanan yang cepat saji. Oke. Terus ada keluhan lain nggak nih Kak? Apa sih yang dirasain gitu? Jadi tuh saya sering merasa tidak lapar begitu loh, Kak. Ada cepat kenyang, terus juga sulit menghabiskan makanan gitu loh. Oke. Terus untuk terakhir kali menimbang berat badan itu berapa ya Kak? Kayak terakhir berat badan tuh kayaknya 45 kg ya, Kak. Tapi terus kayak berat badan saya tuh beberapa bulan lalu tuh 52 kilo padahal. Berarti beberapa bulan yang lalu berat badannya tuh lumayan tinggi, akhir-akhir ini rendah ya? Iya. Oke, berarti ada penurunan berat badan ya Kak, sekitar 7 kilo nih. Iya. Lumayan banyak ya. Untuk tinggi badannya sendiri itu berapa ya Kak? Tinggi badan saya 160 cm, Kak. Oke. Untuk alergi makanan atau alergi obat itu ada nggak Kak? Saya nggak ada alergi sih, nggak ada alergi makanan gitu. Nggak ada, obat juga nggak ada? Nggak ada. Untuk ada suplemen tambahan yang sedang dikonsumsi nggak akhir-akhir ini? Ada sih, Kak. Ini suplemen penambah darah sih, Kak. Ada itu aja. Baik, itu lumayan sering dikonsumsi kan? Ya. Oke, bagus, udah bagus. Untuk mengonsumsi makanan sehari-hari itu kakak biasanya bikin sendiri atau pesen nih lewat di rumah makan atau online? Saya biasanya beli makanan dulu sih, Kak. Jarang masak. Jarang masak juga ya. Terus itu untuk jadwal makannya nih, satu kan biasanya 1 kali atau 2 kali kan dalam sehari itu teratur gak ya? Jadi nggak teratur sih, Kak. Soalnya kan sibuk kuliah juga sih. Berarti kayak selang-seling kayak gak teratur lah ya jamnya gitu. Oke. Terus untuk diagnosisnya itu setelah tadi kita wawancara nih ya, asupannya itu belum mencukupi nih kebutuhan, apalagi kan tadi cuman 1-2 kali ya. Kalau bisa harusnya itu 1-3 kali dalam sehari gitu kan ya. Terus untuk asupan yang lainnya kayak sayur, buah, dan kayak serat-seratnya gitu ya, karbohidrat itu perlu ditingkatkan lagi ya Kak.
Terus untuk kalau misalnya ngelewatin sarapan gitu ya kan, makannya cepat saji juga, itu bisa dikurangi nih makan makanan yang cepat saji. Tadi kan juga ada diagnosanya anemia, nah itu bisa ditambahin nih makanan-makanan yang tinggi zat besi ya kan, kayak misalnya daging-dagingan, protein-protein hewani gitu ya, kayak telur dan lain-lain. Berat badannya ini cukup turun drastis ya kak. Terus itu juga yang nyebabin kakaknya terdiagnosa anemia tadi ya, karena berat badannya turun drastis sekali gitu kan. Baik Bu. Oke, nah di sini saya berikan solusinya ya kak, yaitu tadi kan bisa nih diusahain makannya 3 kali sehari dulu, dicobain gitu ya. Dan kalau misalnya lagi mepet pun, kalau bisa makannya jangan mie instan, boleh tuh kayak roti-roti itu lebih bagus gitu ya kan. Terus untuk tambah darahnya udah bener, udah bagus, saya apresiasi, dikonsumsi terus yang rutin. Untuk nambah berat badannya itu banyak ini porsi makannya gitu ya, jangan terlalu sedikit, pelan-pelan aja makannya, jangan terlalu dipaksa langsung banyak, tapi kayak tambah nih 1 centong gitu ya, biasanya 1 centong tambah jadi 2 gitu kan ya, pelan-pelan aja nambah berat porsi makannya gitu kan ya. Terus tadi untuk zat besi tambahannya bisa kayak daging-dagingan, telur gitu, ada yang menambah zat besi gitu ya, makanan yang tinggi zat besi gitu kan ya. Dari kakaknya atau sudah paham? Nah, bisa nih diulangi lagi apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ya mungkin saya bisa mulai sarapan, terus kayak makan 3 kali sehari, terus juga kayak ada makanan cemilan supaya saya tidak telat makan lagi. Ya, jadi juga tambah darahnya ya, tambah darahnya diterusin, udah bagus. Terus lauk-lauk yang hewani itu juga dikonsumsinya lebih, porsinya ya kak juga ditingkatkan gitu ya. Berarti sudah paham ya kak untuk kedepannya bagaimana. Untuk konsultasi selanjutnya kak, bisanya kakak di 2 minggu ke depan atau 1 minggu? Ya saya bersedia. Bisa ya, bersedia di 2 minggu ke depan ya. Nanti di 2 minggu ke depan kita bisa lihat nih berat badannya udah ada peningkatan atau belum, terus status gizinya sudah membaik atau belum, dan kayak pemeriksaan biokimianya sudah membaik atau belum. Nanti kita lihat nih di minggu selanjutnya itu sudah ada peningkatan atau belum. Kalau belum ada, bisa dilanjutkan lagi, sudah perubahan pola makannya gitu ya. Kalau misalnya sudah ada, bisa ditingkatkan lagi nih pola konsumsi yang sudah tepat itu gitu ya kak. Kakaknya bersedia melakukan peningkatan pola makan yang solusi-solusi yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, saya bersedia. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya, sudah paham ya kak ya. Mungkin besok atau nanti bisa segera diterapkan nih konsumsi pola makan yang lebih teratur lagi ya kak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.